Izin Bapak Ibu sekalian untuk merecord acara hari ini. Baik, alhamdulillah pada sesi yang kedua ini setelah pekan kemarin insya Allah kita akan diskusi terkait mencari karir impian remaja. Jadi walaupun sebenarnya mencari karir ini tidak hanya isu tentang remaja sebenarnya. Bahkan bisa jadi isu jangka panjang lifetime begitu ya, jangka panjang. Tapi relevan begitu ya untuk kemudian digunakan sebagai sarana pengembangan diri remaja, pemuda, bahkan bisa jadi saya anggap juga pengembangan diri remaja, pemuda yang tidak hanya mau lulus sekolah atau mau berkuliah, bisa jadi juga remaja atau pemuda yang ada di dalam lingkungan kerja, gitu ya. Maka pengembangan karir ini juga berperan. Nah, alhamdulillah hari ini berkesempatan hadir Pak Haryatman Prasetya Junior begitu ya, sarjana psikologi yang kemudian beliau juga sebagai HR di salah satu lembaga pendidikan Islam di Semarang, pernah menjadi guru juga, kemudian pernah, kalau sekarang bahasanya dia juga mengurusi para gurunya begitu di lembaga pendidikan. Levelnya bisa SD, SMP, SMA ya Pak ya, setahu saya ya. Kalau dulu pengalamannya begitu ya, pernah ngadepi yang kecil, yang remaja, termasuk juga yang mau dewasa. Nah sekarang juga ngurusi guru-gurunya. Nah mungkin dari beberapa pengalaman ini kita bisa sharing banyak hal terkait karir ini begitu ya. Mungkin tidak perlu berpanjang lebar mungkin ya. Agenda kita sebenarnya saya batasi sampai 11:30 supaya kita nggak nabrak zuhur begitu ya, walaupun kita bisa extend sampai jam 12 lah. Semoga bisa bermanfaat hari ini. Oke, hari ini insya Allah nanti materinya mulai dari Pak Haryatman dulu, sharing terkait experience beliau terkait mendampingi pelajar dan remaja. Nanti saya juga menambahkan sedikit. Saya pikir tidak ada salahnya nanti kemudian bisa saling berkolaborasi juga dari Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan kali ini. Yang daftar insya Allah ada 6 orang, Pak Haryatman. Saya pikir insya Allah agenda kita bisa lebih efektif begitu ya, bisa efektif dan efisien dengan, saya jujur memang termasuk yang tidak suka terlalu banyak orang, cuman nanti harapannya gini bisa manfaat. Terus berkembang insya Allah. Begitu Pak Haryatman. Pak Haryatman, sesinya langsung saya serahkan Pak Haryatman. Sudah siap betul belum? Ini saya stop screen dulu. Mic-nya belum on kayaknya Pak Arif. Saya unmute nih. Oke. Nah, ya. Langsung. Saya persilakan. Monggo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallah, kitab Islam kalimat ikhlas wa di Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati Ibrahim hanifah makanin muslimin. Baik rekan-rekan yang saya hormati, saya diminta untuk kemudian sharing session di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini nanti bisa membawa kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Saya udah diperkenalin, berarti nggak perlu perkenalan ya, Lana? Perlu nggak? Ya, monggo, monggo. Barangkali ada yang belum, ada yang kurang saya perkenalkan gitu. Ada. Baik. Aku udah jadi co-host belum, Han? Saya sudah bisa langsung share screen kalau nggak salah. Oke. Mohon izin rekan-rekan semua, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan diri terlebih dahulu.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, perkenalkan nama saya Haryatman Prasetya. Saya aslinya bukan orang Jawa, tapi saya orang Padang tepatnya. Saya dulu masuk ke Semarang ini tahun 96 karena diusir menjadi mahasiswa psikologi Undip angkatan pertama. Diusir loh Leon ya. Diusir jadi mahasiswa psikologi Undip karena almarhum papa saya itu tidak menghendaki saya untuk kemudian memilih jurusan itu di dalam kotak, semuanya harus keluar. Dan kaderullah kemudian saya terpental ke Semarang. Gitu. Ini ya inilah kurang lebih. Ini Twitter ya, udah lama nggak main Twitter, mohon maaf jadi jarang update. IG saya ini kurang lebih gitu. Terus saya penggemar sastra dan puisi hingga kemudian moto hidup saya tak buat dalam bentuk seperti ini. Kalaulah aku tak bisa seperti mentari yang dengan pancaran sinar yang mengubah kehidupan malam dan siang, maka izinkan aku menjadi sebuah kelipan bintang di bentangan langit malam yang keindahannya hanya akan dapat dirasa jikalau dipunya kebeningan jiwa untuk menangkap dan mengurai makna. Lebih seperti itu moto hidup saya. Itu ya itu aja ya, mungkin ya sedikit perkenalannya. Terus saya jadi mahasiswa psikologi Undip angkatan pertama. Beberapa teman saya sekarang itu udah jadi dosen, bahkan yang jadi dekan sekarang itu teman satu angkatan dengan saya. Terus setelah kuliah sempat membuat sebuah lembaga psikologi terapan bersama dengan adik-adik kelas. Lalu setelah mereka pada pulang kampung, akhirnya kemudian saya tidak bisa mempertahankan. Mereka pulang karena ya memang harus pulang gitu. Terus saya sempat jadi guru SD di sebuah lembaga pendidikan di Bina Amal, namanya LPIT Bina Amal. 9 tahun jadi guru SD, lalu setelah 9 tahun diminta naik jadi guru SMA karena kebetulan qadarullah kita membuka SMA baru, jadi saya jadi guru BK SMA selama kurang lebih 1 tahun kalau nggak salah. Setelah itu kemudian ditarik ke staf HRD dan sekarang jadi HRD-nya Bina Amal. Itu saya kira cukup segitu perkenalannya. Terus oke, rekan-rekan yang saya hormati, belum ganti itu ya slide-nya ya. Belum. Nah, tak ganti dulu. Belum ganti slide kah? Sudah. Oke. Sudah. Baik, rekan-rekan yang hormati, saya diminta oleh Salan untuk bicara tentang ini, mencari karir impian remaja. Jadi ketika kemudian kita bicara tentang karir, kemudian kan yang tergambar di benak kita itu kan kerja, dan ketika kita bicara tentang kerja, yang kemudian muncul salah satu pertanyaannya adalah apa yang kemudian mendrive seseorang itu untuk kemudian bekerja. Dan biasanya yang mendrive awal-awal seseorang untuk bekerja itu apa coba? Uang ya, uang ataupun kemudian materi. Dan
Dan biasanya rekomendasi orang tua atau guru ketika menyarankan jurusan pun juga nggak jauh-jauh dari ini. Kamu milihnya seharusnya jurusan ini karena jurusan ini lebih meyakinkan untuk masa depan gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh hubungannya dengan materi gitu. Karena masa depannya lebih visible atau apalah. Nah, untuk taraf awalan hal seperti ini maybe it's fine. Ya. Tapi ini hal yang mendrive kita terkait dengan materi ini harus di-upgrade. Harus di-upgrade. Kenapa harus di-upgrade? Soalnya kalau kita bertahan dengan hal ini bakalan membuat seseorang tersebut mandek. Nah, kenapa kok kemudian saya berani berkata seperti itu? Ya, ada banyak bukti lah, ataupun kemudian banyak testimoni dari orang-orang senior ataupun para mentor bisnis yang kemudian bercerita tentang hal ini. Misalkan ada Khairul Tanjung pernah di sebuah forum dia menyampaikan kesalahan orang dalam bekerja itu karena mereka pikirkan pertama uang dulu gitu. Mereka orang berbisnis ya, orang yang mereka pikirkan pertama itu uang dulu. Jadi seharusnya bukan seperti itu kata Khairul Tanjung. Yang seharusnya pikirkan dulu kerjaannya, nanti kerjaannya itu baik, nanti uangnya bakalan datang sendiri gitu. Terus ada lagi kemudian ungkapannya Nadiem itu juga menarik. Kalau orang yang berniat jadi wira swasta entrepreneur gitu, kalau kemudian pikiran pertama dia itu adalah uang, Nadiem itu berani mengatakan pasti 100% bakalan gagal. 100% bakalan gagal. Seorang Nadiem berani mengatakan seperti itu, berarti kan dia punya pengalaman banyak. Dan seharusnya kemudian yang mendrive seseorang untuk kemudian seorang itu jadi entrepreneur itu bukan di uangnya, tapi kemudian dari pengalamannya itu Nadiem kemudian bahwa orang yang berhasil jadi entrepreneur itu adalah ketika kemudian dia melihat sebuah persoalan di dunia nyata, lalu kemudian dia berpikir untuk kemudian bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, itulah yang kemudian nanti membuat bisnis seorang tersebut bakalan melejit gitu. Jadi bukan di uang dulu. Kalau Nadiem menegaskan itu, kalau orang yang mikir untuk jadi wira swasta karena kayaknya pengusaha itu uangnya banyak, pasti itu orang tersebut tidak bakalan berhasil, kata Nadiem. Dan hal yang senada itu juga disampaikan oleh Om MT ini loh. Om MT Mario Teguh itu dalam sebuah sessionnya judulnya Gajiku Bukan Aku mengatakan seperti banyak orang menganggur itu bukan karena tidak ada pekerjaan, tapi mereka menganggur karena mereka mencari uang, bukan mencari pekerjaan. Buktinya apa? Kalau pekerjaan baik, sementara uangnya tidak cocok, maka dia tolak. Jadi orang yang sering gagal mendapatkan pekerjaan karena yang dia cari adalah uang. Kalau Anda mencari pekerjaan, akan selalu ada pekerjaan yang menunggu kontribusi Anda. Nah, ini jadi hal yang mendrive kita untuk bekerja ini sangat penting. Kemudian kita kita perhatikan untuk kemudian kalau awalnya materi itu kemudian harus kita upgrade. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kita mengupgrade-nya ke mana gitu loh, ke arah mana kemudian kita mengupgrade-nya. Gitu. Nah, yang kita ke arah mana upgrade itu kita lakukan? Kalau dari apa yang disampaikan nanti dan yang lainnya itu ya ke arah nilai yang kemudian nilai-nilai yang kemudian berujung pada pekerjaan yang menjadi misi hidup ataupun kemudian panggilan hidup seseorang gitu. Nah, apakah kemudian misi hidup itu secara sederhana misi hidup itu mungkin rekan-rekan sudah pernah dengar cerita klasik tentang 3 orang tukang bangunan yang ketika ditanya pada tukang pertama sedang ngadain apa Pak gitu loh. Terus si tukang pertama mengatakan kamu bisa lihat sendiri saya seorang tukang, saya sedang mengerjakan pekerjaan saya sebagai tukang bangunan. Lalu ketika ditanya pada tukang kedua menjawab saya sedang membantu sekolahan ini membuat gedung sekolah.
Terus kemudian tukang ketiga mengatakan, sedang ngerjain apa? Saya sedang membangun mimpi anak-anak desa ini supaya mereka berani bermimpi lebih tinggi dan meraih cita-citanya. Nah, nilai-nilainya itu kurang lebih seperti itu gitu. Apa namanya? Tadi apa? Hal yang mendrive seseorang yang awalnya tadi materi itu kemudian harus di-upgrade ke arah nilai ini, ke arah kemudian panggilan ataupun misi hidup ini. Nah, dalam konteks remaja dan karirnya, maka sejak dari awal remaja itu harus kemudian diajak untuk kemudian mencari dan menemukan misi hidupnya gitu. Jadi bekerjalah sesuai dengan misi hidupnya. Nah, mungkin nanti timbul pertanyaan, jika dibawa ke arah misi hidup nanti bakalan terlalu filosofis dong gitu ya. Bakalan terlalu filosofis nanti, sulit, apalagi terus sulit untuk ditemukan dan sulit untuk dimengerti, apalagi buat para remaja gitu. Sebenarnya enggak juga, pendek yang kemudian kami pahami untuk bertemu dengan misi hidup tadi, itu cukup cari dan kenali dari pekerjaan atau aktivitas kita. Kemudian rasakan di bagian mana yang membuat kita itu mau dan sanggup dan rela melakukan pengorbanan atasnya. Aktivitas tersebut, kalau mengutip lagi Maria Teguh, aktivitas tersebut yang mana jika kita lakukan itu sanggup membuat kita lupa makan siang. Bahkan dalam kondisi ekstrim kita rela untuk tidak dibayar, bahkan malah membiayai pekerjaan atau aktivitas tersebut. Nah, cari di dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas kita, ada nggak yang seperti itu? Ketika kita melakukannya, kita sanggup untuk kemudian melakukan pengorbanan gitu. Kita sampai lupa makan siang, bahkan sampai kondisi ekstrim, kita rela nggak dibayar gitu, bahkan membiayai sendiri aktivitas tersebut. Itu dalam kondisi ekstrimnya ya. Terus kalau dari pengalaman saya dulu ketika sempat jadi guru BK SMA satu kali, saya kemudian memakai salah satu tools yang kemudian saya senang itu adalah kemudian mengajak para remaja itu untuk kemudian mikir tentang misi hidup mereka, dan salah satu tools yang paling saya senang itu adalah memutarkan, nanti bisa di googling ya, apa tak putarin videonya lah, tapi 15 menit di mute. Ente di mute. Silakan Pak, kalau mau diputar boleh, atau di skip bagian mana yang paling esensial boleh. Oke. Atau kasih linknya boleh. Tak kasih linknya aja ya, apa nanti ya? Siap. Nanti dikasih linknya aja nanti selesai ini. Nah, baik. jadi judulnya itu dibuat oleh Narasi TV. Judulnya, nama tokoh utamanya itu Kakek Idris. Ini foto ketika saya memutarkan tersebut di kelas 12 Putri. Kakek Idris, judulnya itu kakek penjaga mata air di daerah Lombok sana. Nah, saya singkatkan saja ceritanya itu. Jadi ada seorang kakek, dia udah tua, lalu kemudian dia, namanya seorang kakek ya, itu kan idealnya dia seharusnya dia tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah cucunya, main sama cucu, berleha-leha sama cucu, tapi si kakek ini nggak ngelakuin itu gitu loh. Dia nggak ngelakuin itu, dia justru kemudian menanam pohon riboisasi untuk kemudian konteksnya menjaga sumber mata air gitu. Dan untuk melakukan aktivitas tersebut, si kakek Idris ini harus berjalan sekian lama, sekian panjang, sekian masa, terus kemudian sambil membawa bibit pohon yang juga tidak ringan, terus kemudian dia nggak ada orang yang membiayai hal tersebut, dia biayai sendiri, padahal dari segi finansial juga dia juga bukan orang berkelebihan gitu. Nah, kenapa kok kemudian ada orang seperti itu gitu kan? Nah, inilah kenapa kemudian si kakek ini kemudian
mau melakukan hal seperti itu. Ini kan menarik, padahal dia udah tua, padahal seorang tua itu seharusnya dia tinggal senang-senang saja dengan apa namanya cucunya, tapi dia nggak ngelakuin itu gitu. Dia tetap berkarya dan bekerja, melakukan pengorbanan, tidak diketahui oleh pejabat setempat, dia tetap saja berbuat gitu. Nah, kenapa kok kemudian dia bisa melakukan itu? Karena kemudian dia ada sebuah nilai yang kemudian nilai itu jadi panggilan hidupnya, dan itulah yang kemudian mendrive dia. Nah, dan contoh lain yang mungkin nanti bisa rekan-rekan googling juga, itu misalkan story tentang mahasiswa IPB ya, Kasim, mahasiswa IPB yang hilang, yang beliau apa namanya, waktu KKN, lalu kemudian di tempat KKN itu dia kemudian nggak pulang, jadi mengabdi di sana gitu. Terus karena pengabdiannya luar biasa, dia kemudian tidak jadi, tertunda wisudanya sekian lama, dan narasinya sangat heroik. Ketika saya membacakan narasi ini di depan anak-anak SMA, mereka kemudian bisa saya ajak untuk kemudian bertepuk tangan selesai kemudian saya bacakan story tentang Kasim ini. Nah, rekan-rekan yang saya hormati, nah, apakah kemudian ada nggak kemudian aktivitas yang seperti ini dalam kehidupan remaja kita? Jadi ada nggak kemudian mereka balik tadi, aktivitas yang kemudian mereka apa namanya yang mereka sanggup untuk kemudian melakukan pengorbanan atas pekerjaan tersebut? Jika ada, maka berbahagialah kita sebagai guru atau orang tuanya. Jika ada, jika mereka telah menemukan itu adalah rangkaian puzzle misi hidup yang perlu kemudian kita push, kita tekan agar mereka terus menelusurinya hingga menjadi sebuah makna yang utuh. Namun jika remaja kita, anak-anak kita itu belum menemukannya, maka kita harus kemudian membersamai mereka untuk kemudian menguatkan nafas mereka untuk kemudian terus mencari. Nah, mungkin ada yang komentar, ini kan sampelnya kakek-kakek gitu loh. Ini kan remaja jauh banget gitu loh. Bayangan saya adalah ketika kemudian anak-anak remaja itu ketemu dengan misi hidupnya dengan rentang waktu yang di masa mudanya, ini kan jadi sesuatu yang luar biasa gitu. Nah, mereka yang telah bertemu dengan misi hidupnya atau bagian dari misi hidupnya, dia akan sanggup kemudian dan rela melakukan pengorbanan. Pengorbanan tersebut bukan hanya pengorbanan yang biasa, tapi bisa sampai pada level pengorbanan yang berkeringat darah. Selanjutnya, mereka pun tak akan ambil pusing apakah orang lain akan menghargai aktivitas yang dilakukannya. Penghargaan manusia bukanlah sesuatu yang diburunya, yang dikejarnya adalah kemanfaatan dan kebermaknaan di hadapan Tuhan. Nah, inilah pentingnya kemudian kita mendekatkan sejak dari awal, mengajak anak-anak atau remaja kita itu untuk kemudian berusaha menemukan misi hidupnya gitu. Mengutip salah satu bagian paragraf di kisah Kasim, mahasiswa IPB yang hilang tadi. Jadi setelah mengabdi sekian tahun di wilayah Ambon itu kalau saya nggak salah di tahun 82, Kasim kemudian mendapatkan penghargaan Kalpataru dari pemerintah untuk jasa-jasanya membangun masyarakat desa dengan wawasan lingkungan hidup. Kasim yang tidak gila pada penghargaan, lalu kemudian dia dengan gampangnya membuang Kalpataru itu di bawah kursi dan meninggalkannya begitu saja. Hingga akhirnya seseorang mengantarkan Kalpataru itu ke rumahnya, bahkan penghargaan pun bukan menjadi tujuannya. Ini asiknya gitu, asiknya ketika kemudian seseorang telah bertemu dengan nilai ataupun kemudian misi hidupnya. Mengapa orang yang telah bertemu dengan misi hidupnya atau bagian dari misi itu sanggup melakukan pengorbanan berdarah-darah? Logikanya kurang lebih seperti ini. Misi hidup itu tugas kehidupan yang diberikan Tuhan kepada seorang manusia. Dan tiap orang itu punya misi hidup yang berbeda, dan setiap tugas itu punya deadline pengumpulan. Kalau tugasnya jelas, deadline-nya jelas, akan lebih mudah bagi kita untuk mengerahkan semua daya upaya untuk menyelesaikan tugas itu. Begadang, lelah, capek akan dilakukan, semua itu tak akan masalah asalkan selesai dengan
hasil yang terbaik. Cuma kemudian yang jadi masalah adalah bayangkan deadline itu sudah habis. Kita pun kemudian dipanggil Tuhan, dipanggil pulang ke hadapan Tuhan, dia pun kemudian bertanya kepada kita, wahai hambaku, apakah tugas yang kuberikan sudah kau tunaikan? Bisakah kemudian pada saat itu kita berkata a mission accomplished gitu. Jadi sangat-sangat penting kemudian kita mempertemukan orientasi kita bekerja itu, hal yang mendrive kita bekerja itu dengan misi hidup kita. Karena ketika seseorang bertemu dengan misi hidupnya, itu orang itu bakalan sanggup kemudian mengerahkan effort yang luar biasa, sanggup kemudian melakukan pengorbanan, bahkan berdarah-darah itu rela mereka lakukan. Karena ketemu dengan misi hidupnya. Nah, dalam konteks remaja, maka yang perlu kemudian kita lakukan, sependek yang kemudian kami pahami adalah mengajak mereka itu untuk kemudian mencari dan menemukan misi hidup mereka sejak sedini mungkin. Terus kemudian dengan cara apa? Kan caranya tadi adalah kemudian mengidentifikasi dari pekerjaan atau aktivitas mereka lakukan, apakah di antara pekerjaan atau aktivitas yang mereka lakukan tersebut ada yang menyenangkan bagi mereka enggak? Ada nggak kemudian pekerjaan atau aktivitas tersebut yang kemudian mereka rasakan mereka kemudian sanggup melakukan pengorbanan atas pekerjaan tersebut. Nah, dalam konteks ini maka kemudian yang perlu kita lakukan lagi dalam konteks sebagai seorang guru adalah memberikan ruang pengalaman yang luas agar kemudian mereka bisa ketemu dengan aktivitas yang itu tadi yang bisa teridentifikasi sebagai sesuatu yang menyenangkan, tapi mereka kemudian sanggup melakukan pengorbanan atas aktivitas ataupun pekerjaan itu. Saya kira segitu aja, nggak usah panjang-panjang ya. Oke, itu apa? Siap. Kalau apa perlu diputarin video? Enggak lah. Siap. Oke, gitu aja. Afwan minkum jika banyak. Baik, terima kasih Pak Redman. Jadi saya tertarik itu dengan sekian lamanya pengalaman Mbak Redman terkait bagaimana kemudian membentuk nilai kan begitu ya. Karena memang hal itu tidak mudah, tetapi ternyata sangat bermakna kalau kemudian kita bicara aktivitas lifetime ya, aktivitas yang terjadi dan dilakukan sepanjang masa. Orang kerja itu kan dilakukannya akan lama kan gitu. Ya. Tidak kemudian seperti halnya sekolah yang 3 tahun selesai lulus, istilahnya SMP lulus, SMA lulus, kuliah lulus dan kemudian selesai kan. Nah, dalam dunia kerja kan dia akan melakukan sesuatu itu lama, bisa jadi akan terus menerus, sehingga kalau kemudian dia tidak memiliki nilai, ya mau tidak mau tidak bersemangat dan bisa jadi akan hasil pekerjaannya biasa-biasa saja. Bahkan untuk jadi pengusaha pun kan begitu tadi ceritanya Pak CT tadi ya, Khairil Tanjung dan Pak Nadim ya. Bagaimana kemudian kalau kemudian hanya mencari uang, padahal itu pengusaha kan orientasinya mencari uang kan gitu. Cuman kalau hanya mencari uang, maka bisa jadi uang nggak datang, modal hilang. Ya, yang menarik itu kan mungkin nanti kita bisa googling bersama ya, misalkan story tentang flip gitu kan. Story tentang flip. Kenapa kok kemudian flip itu bisa bertahan? Karena kan baseline mereka itu bukan karena nyari uang, tapi mereka ngelihat problem bahwa transfer antar bank itu ada biayanya loh. Gitu. Dan di Indonesia ini sekian banyak kemudian orang melakukan transfer. Berarti kan itu gede. Gitu. Tapi kemudian mereka nyari solusinya gitu loh, gimana gitu. Dan ternyata kemudian sekali, kalau pernah saya lihat itu kan sekali transfer itu kan sama dengan harga makan siang di fasilitas komputernya UI gitu kan. Nah, baseline-nya di sana sederhana. Ini bagaimana nyari solusinya. Dan itu kemudian membuat bisnis itu jadi kuat gitu. Jadi baseline-nya bukan di uangnya dulu gitu, tapi solve to the problem. Dan dalam konteks solve to the problem itu kan nilai utamanya itu kan ketika seseorang menyelesaikan sebuah problem, banyak orang berarti kan dia berguna bagi banyak orang kan. Nah, nilainya itu misi hidup kita itu di mana, di posisi apa, di tempat seperti apa yang kemudian kita itu kemudian bisa berguna bagi banyak orang. Mungkin core of the core-nya sampai itu kan ya.
Core of the current. Baik, oke. Ada lagi yang mau elaborasi dari Bapak Ibu sekalian ada di dalam ruangan? Mungkin ada pertanyaan? Atau kalau enggak kita lanjut dulu. Ada pemaparan sedikit dari saya. Silakan ada? Belum ya? Baik. Share screen saya bisa Kalau gitu. matiin Saya aja. gantian Pak Hari untuk yang Ya. share screen ya. Ya. Oke, saya matikan dari sini ya. Oke. Baik. Share screen saya sudah terlihat belum ya? Belum terlihat ya kayaknya. Si proses. Udah kok. Oh udah. Mohon maaf. Ini monitor kontrolnya malah yang belum keluar soalnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dicintai Allah SWT. Jadi mungkin perkenalan sedikit begitu ya. Saya Ahmad Kisahlan. Jadi ini salah satu misi hidup saya menjadi Youth Development Partner begitu ya. Jadi partner remaja dalam mendevelop diri ya ala kulihal ditemukan juga dari bagaimana talent mapping bekerja pada diri saya begitu ya. Karena salah satu nih lima tipe kekuatan yang kemudian muncul itu adalah server melayani orang, creating something, mensintesis seluruh potensi, menatanya, dan kemudian melihat strateginya. Dan saya merasakan kalau kemudian ini dipertemukan dengan potensi remaja, oh berarti peran saya adalah untuk itu. Jadi partner melihat strateginya, melihat apa yang bisa dibuat, dan menatanya. Dalam rangka melayani memberdayakan mereka. Ini ngomong misi tadi ya. Jadi pun hari ini dalam rangka itu sharing dengan Bapak Ibu sekalian, kita saling berbagi saja apa yang kemudian terjadi di lapangan dan bagaimana kita bisa sama-sama mengurai permasalahan dan kemudian menemukan solusinya dalam rangka untuk kebaikan masa depan Indonesia kalau bahasa saya. Mungkin kalau terlalu tinggi ya masa depan anak-anak kita lah ya. Masa depan anak-anak kita di masa yang akan datang. Oke, jadi hari ini saya memaparkan kalau tadi bagaimana kemudian Pak Hari bicara tentang why-nya ya, tentang misinya, tentang value bagaimana kemudian remaja itu. Ini akan saya beberapa mungkin akan saya skip. Jadi kalau kemudian kita bicara karir, ini slide yang kemarin saya tunjukkan ya. Ini dengan definisi umum ya, dengan definisi umum adalah pekerjaan atau perkembangan dan kemajuan kehidupan. Baik itu pekerjaannya ataupun kehidupannya ya. Jadi kalau kemudian kita bicara karir, bisa jadi tidak serta-merta kemudian pada saat itu menghasilkan uang begitu ya. Tetapi dengan keyakinan begitu jangka panjang insya Allah akan menghasilkan apa yang kita sebut dengan sumber penghidupan. Kalau ngomong bicara tentang ceritanya Gojek, kemarin saya sempat lihat salah satu timnya Gojek yang kemudian mengawali dari awal betul, mengawal Gojek yang dulu baru ratusan mitra begitu ya. Sampai kemudian ditanya sama ibunya, kamu beneran mau kerjaan seperti ini begitu ya? Karena belum melihat jangka panjangnya begitu ya. Cuman kalau kemudian itu menjadi keyakinan dan nilai dan value yang kemudian perlu diperjuangkan, kita lihatnya sekarang gitu ya. Kita lihatnya hari ini. Nah, kalau kemudian bicara karir dan persiapan pekerjaan, ternyata ada paradoks. Nah, ternyata ada paradoks. Nah, makanya kemudian saya bicara bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian ini untuk mengurai apakah kemudian paradoks ini
real adanya, ataupun kemudian bisa jadi tidak terjadi di lembaga pendidikan kita. Dan paradoks ini juga harapannya tidak kemudian jadi labeling ya, melabel begitu ya. Oh ternyata sekolah nggak kemudian serta-merta bisa dapat pekerjaan yang bagus, atau kemudian dibalik yang penting bekerja dulu, nggak penting ngomong sekolah begitu ya. Cuman kita melihat pada sisi perkembangan dan development apa yang kemudian bisa kita perankan, baik itu untuk anak kita, anak kandung, ataupun kemudian anak didik begitu ya. Ini bagaimana realitas paradoksnya institusi pendidikan merasa sudah menyiapkan diri, menyiapkan anak-anak, menyiapkan mahasiswa 96%. Cuman dunia kerja merasa baru merasa disiapkan oleh dunia pendidikan itu 11%. Ini ngomong dunia kerja. Belum ngomong entrepreneur, belum ngomong intrapreneur dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan paradoks ini apakah kemudian ini saya menemukannya saat kemudian di tengah jalan bertemu dengan dua kata ini ya, menemukan karir idaman atau mencari karir idaman. Saya termasuk orang yang filosofis. Mungkin ngomong filosofis ini agak Pak Haryatman begitu ya. Karena beliau juga suka bermain filosofis begitu ya. Tentang definisi kata dan seterusnya, mendalami begitu. Jadi tidak setiap siswa itu kan aware dengan potensi hidupnya. Tidak setiap, mungkin tidak hanya siswa, kita sendiri pun aware terhadap masa depannya. Kadang-kadang yang penting jalan begitu ya. Dan tidak jarang anak-anak itu lebih melihat menikmati hari ini. Yang penting hari ini, besok nantilah tutup mata dulu. Mungkin ada yang terkenal dengan ucapan YOLO begitu ya. You only live once. Kamu hanya hidup sekali begitu. Sehingga kalau ngomong YOLO itu kadang-kadang fokusnya pada apa yang bisa dinikmati hari ini. Padahal pada sudut pandang yang lain, bicara YOLO itu kita hidup sekali, mau hidup yang gini-gini aja atau kemudian sesuai dengan cita-cita. Dengan menemukan dua kata ini, mencari dan menemukan karir, saya merasa perlu kemudian kita bahas bahwa ternyata karir itu tentang journey, tentang perjalanan. Maka perjalanan itu bisa jadi dua aktivitas ini on off begitu ya, on off. Merasa sudah menemukan. Setelah menemukan kemudian merasakan sepertinya saya harus mencari sesuatu yang baru. Kemudian mencari lagi. Kemudian menemukannya lagi, kemudian mencari lagi. Kemudian menemukannya lagi, kemudian mencari lagi. Sampai kemudian benar-benar mendapatkan misinya tadi. Misi kehidupannya, alasan kehidupan. Maka dengan bicara tentang perjalanan ini, saya rasa penting bagaimana value ini juga disampaikan pada anak didik kita, pada anak-anak kita, bahwa perjalanan itu pasti adanya, dan bisa jadi perjalanan itu menyenangkan, juga bisa jadi sekaligus menakutkan. Bisa jadi menyenangkan bagi anaknya dan menakutkan bagi orang tuanya. Bisa jadi kebalikannya, menyenangkan bagi orang tuanya tapi menakutkan bagi anaknya. Jadi kefahaman terkait perjalanan ini juga penting ternyata buat diri kita begitu ya. Bahwa karir ini perjalanan yang mungkin ada up and down, ada masanya dan ada waktunya. Nah, kalau kemudian posisinya sudah sama-sama memahami bahwa karir ini adalah tentang perjalanan, karir ini tentang mencari, menemukan yang tidak berhenti di situ, begitu ya. Perlu ada kefahaman bahwa perjalanan panjang ini bisa jadi terjadi pada satu orang dan tidak terjadi pada orang lain. Maksud saya, mungkin kita bisa bicara tentang experience, mungkin kita bicara tentang best practice satu orang dengan orang yang lain. Cuman
tidak selamanya sama kan begitu. Kalau di sini saya mengutip dari buku The Career. Jadi kita bicara tentang perjalanan hidup, mungkin kalau di sini bicaranya tentang job ya, tentang pekerjaan. Banyak faktor yang kemudian memengaruhi setiap orangnya kan begitu. Banyak faktornya. Ada value yang kemudian dimiliki. Tadi kita bicara nilai. Ada interest, ketertarikan, ada personality, ada skill. Ada influence, bagaimana orang tua juga berperan, guru berperan, teman-teman pun berperan begitu ya. Kemudian ada hobi, entah itu musik, entah itu drama, entah itu olahraga. Ada bicara tentang nilai mata pelajaran yang kemudian dilakukan. Kemudian tipe edukasi yang dijalani, pengalaman kerja dan seterusnya yang panjang ini begitu, yang bisa jadi satu orang itu sama, bisa jadi orang lain juga istilahnya kita tidak bisa benar-benar copy paste tentang pengalaman orang lain begitu ya, tentang jalur karir atau jalanan journey karir. Dan saya pikir ini pun jadi penting untuk kita transfer terhadap siswa, terhadap remaja, anak-anak kita, bahwa bicara tentang, saya mengutip materi kemarin tentang dinamika dunia kerja. Jadi sehingga mereka siap untuk kemudian pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Ini pekerjaan-pekerjaan yang hilang yang dulu mungkin pernah berjaya, bisa jadi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan udah hilang. Mungkin tadi kita bicara tentang startup yang kelihatan besar begitu ya. Ada Gojek begitu, yang mungkin diinisiasi kemudian bertahan lama sampai hari ini. Mungkin usianya sudah lebih dari 5 tahun. Cuman kalau kemudian melihat realitanya, startup itu yang benar-benar naik itu hanya sekitar 2 atau 3% dari sekian banyak startup yang kemudian dibangun. Nah, jadi memahami bahwa realitas bahwa up and down pekerjaan, job, karir itu ada dan terjadi, itu perlu disiapkan sehingga nggak kaget, dan mereka juga menyiapkan diri bukan terkait pekerjaannya yang harus dilakukan, tetapi terkait dirinya. Bagaimana perkembangan diri, bagaimana menyesuaikan, bagaimana melihat realitanya. Bapak Ibu sekalian, nah, bicara tentang perubahan-perubahan itu, saya sharing tentang bagaimana growth dan fixed mindset itu ada di dalam diri kita. Saya nggak mau bilang bahwa fixed dan growth ini terbagi dua, pasti, dan satu sama lain tidak mungkin bercampur, enggak. Jadi mindset kita itu ya terbagi dua ini. Kadang-kadang fix, kadang-kadang growth. Bagaimana kemudian sesuai dengan kondisinya mungkin ya. Di sini bagaimana pembedaannya? Seseorang dengan fixed mindset ada melihat sesuatu itu tetap. Tidak jarang anak didik kita melihat, saya kemarin nilai matematikanya jelek. Kira-kira kelas 10 jelek. Apakah kelas 11, kelas 12 tetap jelek misalkan untuk level SMA? SMP matematika jelek. Apakah kemudian SMA matematika tetap jelek? Orang-orang dengan fixed mindset melihat apa yang kemudian mereka capai kemarin atau kemudian label yang kemudian mereka berikan pada dirinya itu tetap. Sementara bicara tentang growth mindset, kita bicara tentang bahwa setiap orang itu bisa improve, bisa growth, bisa berkembang. Realita di lapangan terjadi VUCA yang volatil, yang kemudian tidak jelas ini harus dihadapkan dengan persepsi diri yang terus berkembang begitu ya. Kalau kemudian dia tidak siap berkembang, maka pada akhirnya
karir yang mungkin dia cita-citakan dan bisa jadi sudah dia dapatkan. Suatu ketika kemudian buyar hilang, dia nggak siap, akhirnya problem-problem lain akan hadir. Kita bicara tentang misi hidup, bicara tentang perkembangan diri sebenarnya. Bicara tentang perkembangan diri, bisa bicara tentang usaha-usaha aktif yang harus dilakukan. Bicara tentang how to become. Bukan kemudian saya itu seperti apa sekarang, tetapi how to become. Ini sebenarnya juga nyentil buat saya sendiri dan mungkin beberapa dari kita melihat kadang-kadang melihat anak didik kita itu tetap, sehingga kadang-kadang dengan labeling yang kemudian salah, kita tidak cenderung untuk memberikan instrumen-instrumen perbaikan, malah justru kemudian instrumen-instrumen yang kemudian menghindar dari perkembangan diri, menghindar dari improve, menghindar dari peluang-peluang. Begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dicintai Allah SWT, proses yang kemudian pertama kali harus dilakukan ini bicara tentang mencari, begitu ya, mencari itu ya memahami diri, bagaimana, mulai dari mana kita mencari kan, mulai dari mana kita mencari. Kalau bahasa saya, kita pahami dulu checklist diri kita itu seperti apa. Kita checklist indikator-indikator apa yang kemudian kita bisa capai. Indikator-indikator apa yang kita sudah miliki dan ingin kita capai. Memahami diri ini dengan banyak cara ya, banyak cara dan banyak metode. Dengan banyak metode. Ini saya mengutip dari sebuah buku bagaimana kemudian ada 6 faktor yang kemudian membuat kita bicara mengetahui diri kita sendiri. Berbagai macam tools mungkin mungkin nanti akan saya sampaikan di belakang. Nah, poin-poin ini jadi penting untuk kemudian difahami untuk menentukan startnya dari mana, memulainya dari mana. Jadi Bapak Ibu sekalian, 6 faktor ini yang pertama dari ini kita bicara sekolah ya. Kita bicara sekolah. Mata pelajaran yang sudah disukai. Subjects do you like? Jadi setiap orang itu kan punya preferensi ya. Ada yang disukai dan tidak disukai. Kalau kemudian kita bicara mata pelajaran disukai itu menjadi tanda kecenderungan. Bisa jadi juga kecenderungan terkait kemampuan diri. Karena kalau kemudian seseorang itu sudah menyukai sesuatu, tidak ada barrier, tidak ada halangan seseorang itu untuk mempelajarinya lebih dalam. Maka kalau kemudian dia bisa mempelajari lebih dalam, maka akan hadir dengan kemampuan-kemampuan yang kemudian meningkat dari proses itu. Meskipun nilai yang kemudian ditunjukkan itu tidak selama sesuai dengan apa yang dia sukai, mata pelajaran yang disukai, tetapi perlu digali alasan dan faktornya. Contoh, mungkin seseorang kalau ngomong nilai matematika jelek, cuman ternyata dia itu cukup menyukai matematika. Cukup menyukai matematika itu bisa dilihat dari mana? Mungkin kalau ngomong matematika itu kan banyak materi ya, banyak materi. Ternyata dia kalau hitung-hitungan yang model statistika itu dia hambatannya tinggi. Cuman kalau kemudian bicara tentang logika matematika, dia sangat suka begitu, sangat suka. Atau mungkin faktor yang lain, bagaimana faktor guru dalam mengajarkan. Sehingga salah satu indikator mata pelajaran ini bisa kemudian jadi acuan, walaupun tidak satu-satunya. Kalau kemudian suka
prosesnya kemudian nilainya bisa jadi baik. Nah, kalau kemudian nilainya bisa jadi baik, maka dia terdorong untuk improve, meningkatkan performance-nya dari nilai-nilai itu. Walaupun sekali lagi perlu dilihatnya tidak hanya satu jalur begitu ya. Nilai itu kan kadang-kadang membunuh ya. Saya itu termasuk yang kemudian diskusi dengan para pemangku pejabat pendidikan begitu ya. Kita menilai anak itu kita sedang melihat apa ya? Melihat value-nya atau melihat tandanya, melihat mark-nya. Jadi kalau ngomong nilai dalam bahasa Inggris itu kan bisa diartikan mark atau dengan value kan begitu. Jadi nilai itu sebagai tanda bahwa dia mempelajari sesuatu atau dia belum menguasai sesuatu, atau kita sedang menilai dia bahwa melabel dia bahwa oh dia nggak bisa ini gitu. Jadi nggak bisa atau belum bisa. Nah itu faktor penting begitu. Jadi kalau ngomong mark itu bicara tentang oh mungkin dia belum bisa, tetapi masih bisa diimprove. Kalau ngomong nilai kita sudah stempling begitu ya, sudah label begitu. Oh dia nggak bisa ini. Kemudian sedangkan kecenderungan kita mengajarkan sesuatu itu kalau anak-anaknya itu berkembang, nah kita fokus pada yang berkembang saja. Akhirnya tidak bisa menggali yang tidak berkembang tadi. Yang kedua, apa yang kemudian jadi interest? Ada jadi hobi. Apa yang Jadi kalau kemudian bicara tentang karir ini bukan hanya terkait hobi, tidak hanya terkait akademik kan, bisa jadi terkait hobi, bisa jadi terkait aktivitas. Kalau ngomong tadi siapa Pak Hari tadi namanya yang di IPB Abdul Karim Kasim begitu ya. Kasim itu kan menemukan value-nya saat kemudian dia KKN kan begitu. Saya tidak membayangkan bagaimana kalau kemudian dia nggak KKN atau kemudian dia KKN di tempat yang berbeda. Dia KKN di tempat yang salah. KKN kota aktivitas itu jadi penting. KKN-nya KKN kota misalkan, yang kemudian dia nggak dapat begitu ya. Dan itu apa aktivitas. Jadi saya tidak membatasi ini terkait hobi atau tentang olahraga atau bisa jadi aktivitas di organisasi itu jadi penting buat anak-anak untuk menggali interestnya. Bisa jadi akan menemukan value-nya juga di situ. Karena mereka dalam proses aktivitas itu memvalidasi diri, memvalidasi dengan pengalaman. Jadi tidak hanya terkait anggapan atau cita-cita semata begitu ya. Memvalidasi bahwa oh ternyata saya itu suka ya melayani orang. Jadi kalau ketemu orang komplain itu ternyata saya itu mudah untuk overcome, mudah untuk mengantisipasinya. Ada value pelayanan, ada kemudian dan lain-lain halnya. Interest ini jadi penting. Nah, permasalahannya kalau kemudian belum tergali interestnya, belum tergali karena membatasi diri. Jadi kadang-kadang perlu kita sebagai orang tua ataupun sebagai guru untuk mengeksplor, cobalah aktivitas A, cobalah aktivitas B, cobalah aktivitas C. Yang kemudian dari sana itu akan menemukan. Kalau ngomong di dunia kerja bisa jadi beberapa kalau ngelamar pekerjaan yang belum ada job desk-nya itu ada nggak ya Pak ya? Setahu saya itu ada. Jadi yang job desk-nya itu belum ditentukan, tetapi kemudian dia harus mencoba hal yang lain. Nah itu kita kita belajar dari dunia kerja. Dia mencoba sesuatu, memvalidasi pengalaman. Nah, kemudian apa yang kemudian memotivasi? Motivasi ini bicara tentang alasan hidup.
Jadi saya termasuk orang yang kemudian bicara tentang training motivasi itu mungkin akan bekerja sehari, 2 hari, 3 hari. Cuman yang jelas training motivasi itu tidak akan bekerja selamanya. Karena bicara tentang motivasi itu bicara tentang apa yang penting bagi hidupnya. Apa yang kemudian mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Kalau kemudian bicara value tadi ya, apa yang mendorong seorang Karim itu untuk bertahan? Saya membaca itu kurang lebih kayaknya 7 atau 10 tahun itu dia bertahan di tempat KKN-nya. Dan kemudian dia pulang ke IPB untuk mengambil ijazahnya. Karena sudah dianggap lulus begitu. Dengan karya-karya baktinya itu. IPB itu kan di Bogor. Dia KKN di Maluku kan begitu. Sulawesi apa Maluku, Pak ya? Maluku ya? Maluku. Jadi tidak jarang keinginan terkait kenyamanan kerja lebih diinginkan daripada potensi penghasilan. Jadi ada yang kemudian dorongan pemilihan kerjanya itu terkait kenyamanannya, tidak jauh dari orang tua, tidak di daerah kota, dibandingkan kemudian bicara tentang potensi penghasilan. Nah, ini tentang value ya. Maka dengan mengerti motivasi kerjanya, kita dapat melihat peran yang lebih produktif bagi mereka. Karena dorongan seseorang itu kan beda-beda ya. Ada yang dorongannya terkait pelayanan, ada yang dorongannya terkait kekuasaan, begitu ya. Ada yang dorongannya terkait penghasilan. Nah, cuman yang paling tinggi tetap value. Walaupun sekali lagi kita bicara tentang journey, tentang perjalanan. Kemudian bagaimana kita melihat keadaan dan kondisi. Entah itu kondisi fisik maupun kondisi keadaan keluarga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan karir. Kalau kemudian memang ada anak-anak yang kemudian perlu ada disabilitas, entah itu disabilitas mental ataupun disabilitas fisik begitu ya. Maka perlu dilihat potensi-potensi yang kemudian masih bisa dibuka begitu. Tidak jarang kita itu membatasi diri saat kemudian melihat barrier-barrier ini ya, kurang mengeksplor, ataupun juga bagaimana melihat kondisi keluarga. Apa kemudian harus langsung kuliah? Apa kemudian bisa kerja dulu? Apakah kemudian proses penggalian karir ini kan terjadi sinambung ya, terus menerus, nggak berhenti kan begitu, nggak berhenti. Saya dulu sempat berpikir kalau sekolah ya langsung kuliah aja lah begitu ya. Tapi bisa jadi tidak kan begitu. Bisa jadi justru kemudian bekerja dulu setahun, ambil gap year misalkan, itu justru fungsional, justru penting buat dia kan begitu. Nah, potensi melihat setiap orang, setiap anak berbeda itu penting. Melihat setiap potensi anak berbeda itu penting, sehingga kondisi ini jadi membuat jadi membuat proses pengayaan dirinya dalam bicara tentang perjalanan karir itu settingannya itu bertahap dan menyenangkan dan tidak memaksakan. Nah, kadang-kadang kita strategi-strateginya itu, walaupun sekali lagi ya, kalau kemudian ya memang harus mau repot kan, harus mau repot kalau bicara tentang, kalau kemudian kita bicara tentang memberikan strategi yang terbaik buat anak-anak kita dan anak didik kita, gitu ya. Nah, strategi yang terbaik. Nah, kemudian bagaimana kualitas diri? Bagaimana dengan kualitas diri? Nah, ini bicara tentang personality, tentang karakter diri. Jadi setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda. Ada memang kecenderungan yang kemudian dunia kerja yang relevan dengan masing-masing kualitas, masing-masing karakter. Jadi karena
hal tersebut juga berpengaruh pada tingkat kebahagiaannya saat kemudian kepada masuk dalam dunia kerja. Karena dunia kerja itu menuntut konsistensi, menuntut konsistensi pekerjaan juga. Ada tuntutan, ada tekanan, ada rutinitas. Nah, kalau kemudian kita bicara, saya praktisi talent mapping, bicara tentang talent mapping, seseorang yang kemudian sudah menemukan karakternya, maka dia akan menemukan enjoy, easy, excellent, earn-nya. Jadi dia akan menemukan bagaimana enjoy-nya, bagaimana easy-nya, bagaimana excellent-nya, bagaimana earn-nya. Kalau kemudian sudah dapat 4E-nya, inilah yang kemudian akan mempertahankan karirnya. Jadi bahkan pun kalau kemudian dia sudah memiliki karir yang baik di suatu perusahaan atau suatu pekerjaan, suatu ketika perusahaan itu harus gulung tikar karena masalah terkait modal atau terkait persaingan, kondisi-kondisi lain, dia akan mudah sekali untuk masuk pada karir yang sesuai dengan dirinya di perusahaan yang baru. Karena bicara tentang kualitas dirinya, tentang karakter ini. Dan yang terakhir bicara tentang skill yang dimiliki. Nah, terkait skill ini memang bicara tentang keterampilan, pengalaman, dan itu juga terjadi tidak serta merta. Ada proses juga. Jadi saya termasuk yang mendorong kalau kemudian kita punya anak dan kita punya didik yang kemudian mencoba keterampilan-keterampilan baru, melatih keterampilan-keterampilan baru. Mungkin saat ini merasa belum menikmati, bisa jadi suatu ketika akan menikmati, atau minimal dia pun kalaupun kemudian tidak menikmati, dia akan apa bahasanya? Dia benar-benar memastikan bahwa yang dia tidak nikmati itu memang benar-benar tidak dia nikmati, kan begitu. Memang benar-benar bukan dirinya begitu ya. Karena kadang-kadang kan dalam hal kalau memvalidasi diri itu butuh proses. Keterampilan yang terlihat itu bukti kinerja yang dihasilkan. Meskipun dalam kondisi yang tidak ideal, dalam artian kalaupun kemudian kondisinya tidak ideal, tadi ada tekanan, ada paksaan, keterampilan itu tetap. Dalam artian secara motivasi tetap. Maka memetakan ini jadi penting, menjadi acuan awal. Walaupun terkadang tidak semua siswa cukup memiliki keahlian dan nah, Bapak Ibu sekalian, itu tadi checklist. Nah, ini menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hari, bicara tentang ikigai. Bicara tentang apa yang kemudian dia cintai, apa yang kemudian dia cukup baik di mana, kemudian apa yang kemudian dunia inginkan, orang-orang inginkan, dan apakah kemudian mendapatkan bayaran terhadapnya. Kalau ini bicara tentang dunia kerja. Alasan keberadaan, reason of being, ikigai. Mungkin kalau tadi bicara bicara tentang Kasim, apakah Kasim dapat penghasilan dari situ? Ini kan pertanyaan. Kadang-kadang tidak sedikit orang tua, Allah itu kan dia kan begitu. Bayangkan kalau kemudian asosiasinya adalah asosiasi berpikirnya itu bahasanya apa ya? Kalau sempitku terlalu menyakitkan hati ya. Jangka pendek begitu, jangka pendek. Seorang Kasim kalau kemudian dilihat secara jangka pendek mungkin penghasilan nggak serta merta ada. Cuman dia kan sudah bisa hidup dari sana, dan kemudian suatu ketika kemudian dia kembali ke kota ataupun kembali
Balai Berkarya, dan dia bisa memaksimalkan pertanian di daerah Ambon, begitu ya. Bayangkan peran dia akan dibutuhkan di tempat-tempat yang lain sebagai konsultan. Saya itu sempat searching terkait Kasim ini, kira-kira matinya sebagai apa ya? Kira-kira kemudian dia, karena ceritanya kan sependek, kemudian dia kembali ke IPB. Setelahnya dia menjadi dosen dan juga menjadi konsultan terkait pertanian. Ini sudah bicara tentang apa yang dia cintai dan apa yang dia bisa. Ini bicara tentang internal diri. Nah, ini kalau baru melihat ini, dia baru menemukan passionnya, apa yang dia bisa dan apa yang dia cintai. Kita belum bicara apa yang dibutuhkan oleh orang lain dan apakah kemudian dapat bayaran. Kan begitu. Ini mungkin akan kita bahas di lain kesempatan, begitu ya. Karena membahas ikigai sendiri aspeknya akan lebih luas. Tadi bicara passion, ada bicara mission, ada bicara vocation, ada bicara profession. Kadang-kadang kita sependek karir yang kemudian kita pahami profession. Kamu bisa apa dan kamu dapat bayaran dari mana? Kalau kemudian dua aspek ini ketemu, dapat profesi. Cuman kadang-kadang apakah kemudian dia menyukai? Apakah itu benar-benar dibutuhkan oleh dunia? Kan begitu. Nah, kebermaknaannya jadi hilang. Skema yang lain terjadi dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, proses mentransfer value terkait ini memang prosesnya tidak mudah, tidak singkat. Maka ada hal-hal yang kemudian bisa dimulai dari sekarang. Kebetulan saya bicara tentang talent mapping. Ada instrumen yang kemudian menggabungkan antara apa yang dia cintai dengan apa yang kemudian dia bisa. Sehingga nanti akan menemukan passion, nah kebermaknaan. Baru nanti akan kita sampaikan dengan kita mix matchkan dengan apa yang kemudian dunia butuhkan dan apakah kemudian dari sana dia bisa mendapatkan penghasilan. Ini mungkin kalau saya skip deh. Waktunya saya cek dulu. Oh, udah 12. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada instrumen di talent mapping ini 30 tipe kekuatan. Jadi tipe kekuatan yang kemudian disajikan di sini adalah ada 30 tipe kekuatan atau 30 peran kehidupan setiap kita, setiap anak begitu ya. Ini juga nilai ini memang sifatnya self report. Jadi setiap orang melaporkan diri sendiri. Di sana dengan intens, hasilnya bisa tervalidasi. Validasi ini penting dalam proses talent mapping. Saya mencontohkan dengan hasil yang ada di depan ini ya. Hasil yang ada di depan ini bicara tentang merah ini adalah tipe kekuatan. Merah ini adalah tipe kekuatan. Kuning ini tipe pendukung. Tipe kekuatan yang mendukung. Hitam ini adalah tipe kekuatan yang tipe peran-peran di mana dia tidak cukup kuat. Sekali lagi ya, proses ini adalah proses journey, perjalanan yang nanti butuh divalidasi. Oh, kalau dilihat dari sana ada commander, memimpin, commanding, memerintah, mengendalikan, dia kuat. Communication, dia kuat, mengkomunikasikan sesuatu. Motivating, memotivasi, dia kuat. Educating, mengajarkan, dia kuat. Creating, membuat sesuatu, dia kuat. Marketing, menjual
strategi penjualan dia kuat. Visioning membuat visi dia kuat. Melihat kekuatan-kekuatan ini kita melihat peran-peran apa yang kemudian akan terlihat. Dilihat bisa jadi dilihat dari nilai rapot atau kemudian nilai ulangannya begitu ya. Kemudian dihadapkan dengan pengalaman kehidupannya. Kalau kemudian ada motivating, educating, communicating, commending, creating, marketing, visioning, bisa jadi peran guru penting. Dia bisa memerankan imajinasi kreatif yang tinggi kan di sebelah saya. Generating idenya tinggi karena di sini. Membuat sesuatu, mendesain, des ini desain kuning, marketing menjualkan sesuatu, visioning, atau kebalikannya. Dia di industri kreatif menggunakan generating idenya, kemudian industri kreatif yang apa? Memerankan diri sebagai trainer di dunia kreatif, memotivasi tim di dalam dunia kreatif, leading. Jadi ini memimpin dengan gaya-gaya communicating dan educating dan motivating. Ada peran-peran yang lemah dalam dirinya. Ada operating, mengoperasikan sesuatu dia lemah. Kemudian restoring, mengantisipasi resiko dia lemah, mengevaluasi dia lemah. Cuman kelemahan-kelemahan itu bukan kemudian jadi stempel begitu ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kelemahan itu adalah saat ini menilai. Bisa jadi terjadi perkembangan ke depan yang berubah. Karena sekali lagi ST30 ini adalah gabungan antara potensi dan pengakuan diri. Pengakuan diri ini kan berkembang ya sesuai dengan pengalaman kehidupannya. Bapak Ibu sekalian bisa kalau kemudian mau mencoba ini dengan temubakat.com. Nanti di grup kita bisa kemudian diskusikan. Nah, skema ini kan bisa kemudian jadi bahan diskusi dengan anak-anak. Oh, ternyata cita-citanya jadi ini, tapi orang tuanya minta ini, nilainya seperti ini dan seterusnya. Potensi-potensinya di sini. Ini menyingkat waktu dalam proses diskusi kita dengan anak-anak. Ini terakhir. Ini handbook yang kemudian saya gunakan dalam acuan pekanan kita, diskusi pekanan kita terkait karir. Saya rasa itu dari saya. Kalau kemudian ada diskusi, saya persilakan. Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Ari dulu mau ada feedback, Pak Ari. Oh, masih mute. Silakan. Ya, dalam konteks saya sebagai guru, dulu ketika menjalani profesi sebagai guru, nggak ketemu anak, kita nggak menyaksikan anak itu apakah ketemu dengan misi hidupnya apa enggak gitu, kan nggak nyaksiin tuh gitu. Jadi kan kita akhirnya membersamai mereka, dan kalau dalam konteks saya, ya kebahagiaan tersendiri kemudian bisa membersamai mereka untuk ketemu dengan isi hidupnya. Tapi saya nggak bisa memastikan apakah mereka nanti ketika sekolah itu udah ketemu. Gitu. Jadi memang kemudian seperti yang disampaikan tadi, sangatlah yang penting itu adalah kita memberikan ruang yang luas kepada mereka untuk kemudian menemukan sesuatu yang nilai mereka itu tadi. Cuma kemudian nanti kita harus waspadanya itu terkait dengan kalau istilah parenting itu kalau nggak salah toxic parenting. Gitu. Jadi gimana jangan sampai kemudian guru dan orang tua itu terjebak pada ambisi mereka yang kemudian di-deliver kepada anak. Dan mungkin salah satu yang kemudian perlu kita waspadai di sana. Itu aja kali, Ren ya. Baik. Terima kasih Pak Ariadman. Mungkin ada diskusi yang bisa kita bangun, mungkin ada pertanyaan atau ada pengalaman yang mau di-sharing begitu. Saya persilakan. Ini ada Pak Maulana, ada Pak Kori, ada Pak Sawahung Sugianto. Ini kayaknya sambil nyetir ini Pak. Hati-hati Pak di jalan Pak.
Ada Pak Triendro, saya persilakan kalau kemudian ada feedback, ada diskusi yang kemudian mau di-share. Ya. Ya, Coach Sahlan. Ya mau ini Siap. mau nanya. Kebetulan kan ini tadi membangun karir untuk milenial ya. Betul. Ya. Generasi Z dan milenial sebenarnya. Generasi Z. Itu tim kami kan banyaknya itu milenial sama generasi Z. Ya. Ya, jadi kami kemarin itu kan belajar ini apa untuk membangun budaya perusahaan itu gaji proporsional, terus peraturan usaha yang jelas sama karir juga yang jelas gitu. Nah ini kalau tipsnya tadi kan ada yang pas dipaparkan tadi ya, yang bekerja jangan cuma sekedar cari uang tapi juga ini ada tujuan. Itu ada toolsnya nggak ini untuk ini apa? Untuk kita membangun karir untuk tim kita nanti. Kalau dari talent mapping. Ya. Ya. Terima kasih Pak Maulana atas pertanyaannya. Berarti pertanyaannya adalah bagaimana kita tools bisa ada enggak ya tools untuk kemudian mendapatkan apa ya value atau kemudian apa karir yang baik sesuai dengan value-nya masing-masing anak tim gitu ya? Ya, jadi biar ini apa selain termotivasi dari naiknya gaji dan jabatan juga tapi kita mengarahkan ke value apa pencapaian diri mereka yang seperti yang tadi dijabarkan sama Coach Sahlan tadi. Siap. Ya, Baik. talent mapping ya. Talent mapping kemarin kan untuk ini mengetahui dasarnya ya. Betul, Dasar betul. kemampuan. Nah, sekarang untuk menggali value-nya, menggali value-nya. Ya, Baik, siap. baik. Jadi ini diskusi apa ya? Mungkin nanti Pak Hari juga akan menambahkan terkait value sampai hari ini menurut saya terkait value itu sesuatu hal yang tidak bisa toolsnya itu nggak ada begitu. Karena ini berkait tentang kebermaknaan hidup. Memang akan mungkin kalau psikolog akan atau sarjana psikologi konselor mungkin akan beda ya. Karena basis saya itu di talent mapping itu melihat ya apa yang kemudian dikerjakan dan kemudian mendapatkan feel nyaman dan kemudian bisa menikmatinya. Value ini bicara tentang pengalaman hidup, interaksi dan seterusnya. Mungkin apa namanya proses kehidupan justru lebih penting. Proses dia mengalami kehidupan justru lebih penting setelah kemudian dia mengetahui potensinya. Jujur kalau masalah tools saya rasa saya belum tahu. Nah, mungkin ini ada ilmu baru dari Pak Ari. Saya persilakan Pak Ari. Saya juga nggak punya tools sih tentang itu sih. Cuma kan kalau sederhananya sih misi hidup itu kan kemudian si orang tersebut merasa ini adalah sesuatu yang gue perjuangin gitu. Nah, bagaimana caranya kemudian kita membersamai remaja ataupun kemudian para milenial atau Gen Z itu kemudian untuk ketemu dengan itu gitu. Ini adalah sesuatu apa toh misi itu, apakah itu misi itu apa toh sesuatu yang lu perjuangin itu apa gitu. Ya, semisal gini, nih saya hobi nulis ya. Saya hobi nulis. Senang nulis. Dulu saya nulis karena kenapa saya hobi nulis? Karena dulu pas zaman mahasiswa saya terbiasa nulis surat. Belum ada WA waktu itu ya, belum ada WA gitu sebagai. Jadi terbiasa nulis surat. Dan itu kemudian membuat saya jadi lebih lancar untuk kemudian nulis. Dan apa namanya? Ketika kemudian proses menulis itu makin lama makin bagus, mungkin kemudian sempat terbentik di benak saya, nanti saya mau buat buku yang kemudian buku itu bestseller gitu. Tapi saya kemudian diingatin sama salah seorang adik kelas, bestseller itu nggak penting-penting banget sebenarnya. Yang penting cukup ketika ada 1-2 orang
yang terinspirasi dengan tulisan kita, itu cukup. Itu cukup untuk jadi alasan bagi kita untuk nulis gitu. Dan saya kemudian merasakan kebahagiaan tersendiri ketika kemudian ada 1 atau 2 orang yang kemudian terinspirasi dengan tulisan saya, itu udah menjadi kebahagiaan bagi saya. Jadi itu kemudian apa ya, melihat orang bahagia, melihat tulisan kita, kemudian terinspirasi dengan tulisan kita, itu apa ya, bahasanya amazing banget gitu loh. Jadi ya akhirnya kemudian itu makin memperkuat saya, ini kayaknya salah satu bagian yang kemudian jadi misi hidup saya. Soalnya kemudian ketika nulis itu saya kemudian apa ya, bisa sampai jam dulu ya, ketika belum apa namanya, belum masih bujangan, ataupun sekarang sih kadang-kadang aja, kadang nulis tuh sampai ketika ada nih ide buat nulis itu sampai nggak bisa tidur, harus dituangkan dulu jam 2 baru selesai, baru bisa tidur. Jadi ya kalau tuh tentang misi atau ini mungkin saya juga nggak punya, karena yang penting adalah ya balik lagi ke tadi, ke journey itu tadi, ya ketemu, membuat pegawai atau anak-anak atau remaja ketemu dengan misi hidupnya itu, ini sebuah journey, perjalanan, dan akan menjadi sesuatu yang luar biasa ketika kemudian di masa mudanya anak-anak atau remaja kita itu ketemu dengan misi hidupnya, ini bakal, kalau bisa ketemu itu kan jauh lebih luar biasa. Kalau Abah Rama yang tali mapping itu kan ketemunya di usia udah tua ya Lan ya. Tapi kan efeknya juga luar biasa kan. Walaupun beliau sakit dan sebagainya, beliau sanggup jalan gitu loh, kemana-mana luar kota gitu. Di orang tua aja efeknya seperti itu, apalagi nanti kalau efeknya di anak-anak, ketemu ketika di masa muda mereka ketemu dengan misi hidupnya, ini kan jadi lompatan tersendiri. Dan ketika seorang anak atau remaja itu, anak muda itu bekerja di sebuah perusahaan dan dia bekerja udah ketemu dengan misi hidupnya, ini kan nanti kontribusinya ke perusahaan itu sendiri kan. Mungkin itu aja deh kayak dari saya. Apa? Baik, saya mungkin nambahkan dikit ya. Saya baru dapat. Walaupun kemudian pekerjaan ini punya value, dan kemudian apa namanya, sebentar ya, nanti ya, sebentar. Walaupun kemudian value itu memang bahasanya kemudian ada trainingnya sendiri, how to train a value begitu terhadap tim. Cuman memang kalau yang kemudian kita bicarakan hari ini itu bicara tentang value yang sesuatu yang kemudian diperjuangkan seseorang terhadap dirinya sendiri. Mungkin pengalaman hidup paling penting terhadap hadirnya value. Misalkan ada seorang anak yang kemudian kondisi keluarga yang kekurangan, kemudian dia dari sekian banyak instrumen dia merasa terhambat, kemudian dia melakukan sesuatu, doing something yang kemudian motivasinya itu untuk keluarganya. Itu satu value. Cuman nanti akan kemudian bertemu dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Ternyata ibunya yang sudah diperjuangkan, dia akan mencari value lagi. Apalagi yang harus dia perjuangkan? Apa yang kemudian bisa menjadi pembuktian? Dan yang paling jelas adalah membuktikan bahwa dirinya berperan untuk kehidupan ini kan. Dirinya berperan dalam kehidupan ini. Jadi bicaranya itu bukan lagi tentang uang, tetapi bicara tentang peran dirinya di kehidupan ini. Kalau misalkan timnya Pak Maulana Malik tadi anak-anak muda nih, ada anak. Kemudian ingin bagaimana caranya dia menemukan value-nya. Salah satu hal mungkin adalah menanyakan pengalaman hidup. Kemudian disinkronkan dengan kekuatannya. Misal dengan talent mapping. Kekuatan ini berdasarkan pengalaman ini di dalam perusahaan ini. Lihat peran bertemunya di mana. Dan bertemunya, dan akhirnya dengan peran-peran itu dia jadi menemukan semangat hidupnya di sana.
Insya Allah itu sih cukup apa namanya dari saya yang saya tambah. Menjawab nggak ya Pak Maulana? Ya, bagus. Menjawab Coach ya. Kami biasanya kan ini menggalinya tuh dengan ini, terus GALS itu ada tujuan hidup ada. Tapi saya tadi mau tahu kalau misalkan dari talent mapping ada tools lain lagi gitu Coach untuk melengkapi ininya. Ya, ya ada sih. Saya ngadakan ini untuk teman-teman kan tujuan mereka ke depan seperti apa itu ada kami masukkan ke borang-borang gitu kan. Oh, siap. Tapi saya melihat kan kalau talent mapping lebih spesifik ya Kak saya. Ya. Mungkin Terima kasih Kak. siap. Terima kasih Pak Maulana atas masukannya atas ini. Jadi alhamdulillah terima kasih, ini kayaknya juga Pak Maulana lagi ada aktivitas ya kayaknya. Sukses lah. Oke, Mas Kori ada masukan, ada pertanyaan, silakan. Sepertinya unmute. Silakan. Atau kepencet ya? Cek. Oh, sepertinya kepencet. Baik. Suaranya nggak jelas. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Sepertinya begitu diskusi kita hari ini. Terima kasih atas peran Bapak Ibu sekalian. Ini beberapa video sudah di-sharing sama Pak Hari terkait bagaimana menumbuhkan nilai ya Pak ya. Menumbuhkan nilai. Memang menemukan nilai itu memang benar ya, ini untuk menumbuhkan nilai Pak ya. Bukan yang film pendek tadi, yang Khairul Tanjung, yang Nadim, itu sama yang tentang berbagai pengalaman tadi ya. Dengan tadi, yang kakek penjaga mata air tadi. Baik. Terima kasih Pak Ariatman atas waktunya, kesempatannya, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Waalaikumsalam. Mas Kori, saya silakan. Ada pertanyaan? Oh enggak ya? Kayaknya mic-nya ada masalah. Baik, saya rasa itu saja. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi dan tidak ada diskusi yang bisa kita kembangkan, semoga hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, bagi anak-anak kita, bagi murid-murid kita, anak didik kita, ataupun mungkin orang-orang di sekeliling kita. Saya Ahmad Kisahlan sebagai pembawa acara sekaligus pembicara di sini. Terima kasih Pak Hari juga yang telah mendampingi saya hari ini. Atas kesempatan dan waktunya, saya terima kasih sekali. Mohon maaf Ana Wahyuni yang baru hadir. Tadi sepertinya sempat hadir. Mohon maaf, kita sudah habis, sudah selesai. Kita akhiri. Insya Allah nanti rekaman akan saya share ke grup. Mungkin kalau misalkan nanti bisa diikuti selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan kita diskusi hari ini dan waktunya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluar ya.